Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Selamat datang teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian di seluruh alam semesta. Oke, kali ini saya akan mungkin sharing tentang renungan-renungan kita sebagai seorang YouTuber pemula. Nah, sebagai seorang YouTuber pemula, kita tentunya selalu ingin membuat konten, selalu ingin membuat video sehingga channel kita bisa berkembang. Kita ingin channel kita ini bisa berkembang sehingga bisa cepat monetisasi, bisa cepat menghasilkan uang. Namun seringkali kita itu melupakan hal-hal yang inti, hal-hal yang lebih penting dari menjadi seorang YouTuber. Ya, kita seringkali lupa hal yang penting dalam kehidupan kita, lebih penting dari menjadi seorang YouTuber. Yaitu kita melupakan kesehatan kita, melupakan keluarga kita, melupakan pekerjaan kita. Menjadi seorang YouTuber itu adalah suatu yang baik karena selain kita itu bisa menghasilkan uang, kita juga bisa berbagi hal-hal positif dengan para penonton kita. Tapi jika sampai hal ini menyebabkan kita mungkin sakit gara-gara tidak menjaga kesehatan, keluarga kita tidak terurus, pekerjaan kita terlantar yang terjadi adalah hal yang buruk tentunya Toh kita kan membuat video YouTube, membuat channel YouTube itu kan agar bisa mendapatkan monetisasi kan. Uang dari monetisasi itu kan tentunya ingin kita buat untuk bersenang-senang, untuk keluarga, untuk kesehatan kita kan. Tapi kalau misalnya gara-gara konten yang berlebihan yang tidak memperhatikan waktu, tidak memperhatikan sekeliling, yang ada malah tujuan utama kita untuk mendapat monetisasi itu malah terabaikan, malah menjadi rusak. Sebagai contoh kalau kita setiap hari karena terlalu bersemangat membuat konten terus dari pagi sampai malam, lupa makan, lupa tidur, yang ada kita akan sakit. Padahal kalau kita sakit, kita menjadi tidak produktif, kita tidak bisa membuat video-video baru, dan tentunya merepotkan orang-orang di sekeliling kita. Keluarga kita mungkin yang harusnya bekerja malah jadi tidak bisa bekerja gara-gara merawat kita. Anak kita mungkin yang harusnya belajar, harusnya sekolah, malah harus merawat kita. Ini perlu dipikirkan lagi oleh teman-teman. Evaluasi diri. Buatlah jadwal teman-teman Buatlah jadwal agar ketika kita waktunya makan kita makan, waktunya tidur kita tidur. Konten di jadwal itu agar kesehatan kita itu terjaga. Tidak lupa kita itu harus tetap memperhatikan keluarga kita. Mungkin bagi seorang ibu-ibu mungkin jangan sampai gara-gara membuat konten itu lupa dengan suaminya, mungkin lupa dengan anaknya mungkin. Nah, saya beberapa waktu ini mendengar kabar itu yang cukup miris. Ada seorang wanita itu sampai dibunuh itu gara-gara keseringan live streaming game. Itu dibunuh oleh suaminya Suaminya tuh mungkin jengkel, mungkin pas waktu itu panas pulang kerja, istrinya sering live streaming, mengabaikan rumah. Akhirnya suaminya kalap mata dan terjadilah itu hal miris itu. Jangan sampai hal tersebut bisa terjadi ke teman-teman, jangan sampai. Konten itu baik, konten itu bagus.
ya karena bisa kita sharing, kita bisa dapat uang juga. Tapi kalau sampai melupakan keluarga kita, mungkin yang harusnya dulang anaknya, mandiin anaknya, gara-gara ngonten jadi tidak melakukan itu, anaknya tidak terawat. Nah, buat apa? Buat apa? Ya, anak-anak itu akan apa ya, ingat dengan kita ya. Kalau kita itu merawat anak itu dengan baik, ya, suatu saat kita tua nanti, anak-anak itu akan dengan tulus ikhlas merawat kita. Tapi ya kalau kita itu mungkin asal-asalan menelantarkan anak, apa yang terjadi? Ya kalau jangan salahkan anak kalau apa namanya, teman-teman tuh nanti tidak dirawat dengan benar ya kalau sudah tua. Karena mungkin pas waktu muda anak-anak itu ditelantarkan. Jangan sampai ya teman-teman ya. Gitu. Nah, terkait pekerjaan juga ya. Setiap hari bagi teman-teman itu kan agar bisa makan, agar bisa jalan-jalan, agar bisa melakukan berbagai aktivitas itu kan tentunya butuh uang. Ya ini bagi teman-teman yang bekerja, jangan sampai ngonten itu mengorbankan pekerjaan teman-teman. Pekerjaan utama teman-teman tuh harus tetap dilakukan dengan sempurna ya, dengan baik ya. Jangan gara-gara ngonten teman-teman melalaikan pekerjaan yang seharusnya teman lakukan ya. Kenapa? Ya karena sebagai YouTuber pemula kan pastinya YouTube kita ini belum ada penghasilannya kan, belum ada monetisasinya. Padahal hidup itu terus berjalan ya, hidup itu terus berjalan dan teman-teman itu butuh uang untuk beli makan, beli susu, beli popok untuk anak mungkin ya, beli apa namanya, uang untuk bensin dan lain lah. Banyak sekali ya yang perlu teman-teman gunakan itu ya untuk mencari uang ya. Nah, kalau teman-teman belum menghasilkan apa-apa dari YouTube, pekerjaannya dilalaikan, ya nanti kalau misalnya dipecat atau pekerjaan itu hilang kan ya jangan salahkan siapa-siapa. Fokus dengan pekerjaan teman-teman, fokus dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman ya. YouTube untuk pemula itu adalah sampingan ya. Nanti barangkali kalau sudah besar YouTube-nya ya, sudah menghasilkan banyak uang, teman-teman mungkin ingin resign dari pekerjaan ya, silahkan, tidak apa-apa. Tapi untuk saat ini YouTube teman-teman karena belum monet, ya lakukanlah pekerjaan ya. Lakukanlah pekerjaan teman-teman itu untuk tetap bisa bertahan, untuk bisa menghidupi kehidupan teman-teman, untuk bisa mencukupi keuangan teman-teman untuk tetap bisa ngonten. Karena kalau teman-teman nggak punya uang kan juga nggak bisa ngonten, nggak bisa beli kuota kan, nggak bisa beli listrik, nggak bisa beli apa namanya itu air kan, nggak bisa. Kalau nggak bisa seperti nggak bisa beli-beli itu kan tentunya kita nggak bisa ngonten ya. Jadi tetap perhatikan pekerjaan utama teman-teman ya. Jadi begitu teman-teman. Renungan pada video ini, semoga teman-teman memuhasabah diri sendiri. Saya pun juga memuhasabah diri saya ya, mengevaluasi setiap tindakan saya, setiap apa ya, perilaku saya tuh saya muhasabah. Ya, saya mungkin akan menjadwal ya kapan waktunya ngonten, kapan waktunya bekerja, kapan waktunya makan, kapan waktunya tidur, agar terjadi keseimbangan dalam kehidupan ini ya, agar hidup kita itu tertata dengan baik. Jadi kita sehat, hubungan dengan keluarga itu baik, hubungan di pekerjaan itu juga baik, dan tentunya kontennya itu tetap bagus ya, kontennya itu berkualitas. Karena kalau kita itu ketiga hal tadi itu aman, tentunya kita nggak ada pikiran dan
video yang kita buat akan menjadi lebih baik ya. Kalau kita tidak kepikiran dengan ketiga hal yang saya sebutkan tadi. Ya, semoga ini bisa bermanfaat, bisa membuka pikiran teman-teman apa yang lebih penting dari menjadi seorang YouTuber. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber pemula.